Hadis yang dihafaz oleh Imam Al-Bukhari sebanyak 600.000 hadis. Yang sahih-sahih saja 300.000 hadis. Jadi kalau begitu yang 300.000 lagi hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang dibuat oleh manusia. Padahal Nabi sudah mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang berdusta kepada aku secara sengaja, dia dengan sadar, dia dengan tahu, dengan penuh pengetahuan, tapi dia buat juga hadis palsu, faqad falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah kerusi tempat duduk daripada neraka jahanam. Begitulah cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulislah kitab. Hari ini bila kita belajar, ustaz, tuan-tuan guru kita akan berkata hadis Imam Al-Bukhari, riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Selepas itu datang pula Sahih Muslim. Tidak hanya cakap Nabi, bukan hanya sabda Nabi, bukan hanya kata-kata dari mulut Nabi, tapi perbuatan Nabi pun disebut juga dengan hadis yang kita ikuti sampai hari ini. Bagaimana Nabi mengangkat takbiratul ihram. Satu hadis mengatakan hatta yu'adhi baina mankibaihi. Nabi mengangkat tangan sehingga kedua bahunya. Tapi ada pula hadis satu lagi berkata baina udhunaihi, sampai kepada telinganya. Bagaimana Nabi manakala dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, sahabat yang menjadi makmum di belakang berkata, ra'aitu bayadha haddaihi, aku nampak, mataku melihat putih pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi naik ke atas mimbar, Nabi naik mengangkat tangan. Ketika dia sedang khutbah Jumat, ada seorang lelaki di pintu berkata, ya Muhammad, halakatil amwal, wahai Muhammad, binasa sudah kambing kami mati, unta kami mati, kering sebab hujan tak turun, tanaman pun sudah banyak yang mati. Nabi mengangkat tangan seraya berkata, sambil berkata Nabi, aghithna, 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 turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Apa kata sahabat Nabi melihat Nabi mengangkat tangan di atas mimbar sampai kami nampak bayadha ibtaihi, lengan Nabi itu besar bajunya. Manakala tangan diangkat ke atas, turun lengan baju ke bawah, nampak kami sampai putih ketiak Nabi. Sampai sekecil itu pun diriwayatkan, manakala Nabi sedang minum, datang lalat masuk ke dalam tempat air minum. Apa kata Nabi? Idza dakhala adh-dhubabu fi ina'i ahadikum, bila ada lalat yang masuk ke dalam tempat air minum kamu, ke tempat bejana kamu, falyughmishu, maka celupkanlah lalat itu ke dalam. Fa inna fi ihda jinahihi da'an, pada salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra shifaan, tapi pada sayap satu lagi ada ubat dari segala ubat. Langkah Nabi, bagaimana Nabi? Nabi sebelum keluar pagi membuka pintu, sahabat sudah menunggu menengok. Kira-kira Nabi bila keluar pintu, mana kaki yang dulu dia langkahkan. Bila Nabi akan masuk ke dalam toilet, maka mereka memandang dulu mana langkah kaki Nabi terlebih dahulu. Apa yang Nabi baca, apa yang Nabi cakapkan. Itulah manakala salat tarawih malam pertama Nabi keluar, sahabat ikut. Tak ada Nabi suruh, tak ada Nabi panggil, tak ada Nabi buat jemputan, ramai-ramai ke masjid Ramadan, tak ada. Manakala malam kedua Nabi sembahyang bersendirian, ramai lagi orang datang. Malam ketiga mereka sudah ramai, tapi Nabi tak keluar dari rumah sampai pagi. Tak ada satu pun mereka mengetuk pintu memanggil Nabi. Tapi kemudian esok hari apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khiftu an tufrada alaikum. Aku malam tadi tahu bahwa kamu sudah beramai-ramai menunggu. Kenapa engkau tidak keluar ya Rasulullah? Khiftu an tufrada alaikum. Aku takut, aku khawatir bila aku ikut sembahyang bersama kamu, itu akan menjadi kewajiban dan memberatkan kamu. Saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun nggak semua nerima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah jam 3:30
Sekarang sudah jam setengah 6 lewat 10. Artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Somad ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Padahal berdiri lagi. Tahan. Belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngeliat, loh, kata Ustaz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kubahagiakan, apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya nggak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustadz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Oh gitu, Ma, doakan. Nanti kalau aku kerja insya Allah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur nggak usah diomongkan dulu, kasih surprise. Senang, Mama, Ayah, ini gaji pertama. Dia buka tengok 700.000. Saya baru dapat video anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen, gembel, meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara mak-mak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Ku suruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum dah. Dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu, mak, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula. Itu singgung, sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramah ini sekarang.
Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud.